Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Brilian dari kelas MB4401 MBTI Telkom University. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan materi dari matkul manajemen keuangan, yaitu leverage. Jadi langsung saja. Nah, pada hari ini ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang perbedaan antara resiko bisnis dan resiko keuangan. Yang kedua, kita akan membahas break-even analysis. Dan yang ketiga, yang pastinya kita akan membahas leverage. Nah, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu business risk and financial risk. Di sini terdapat 3 jenis resiko, yaitu yang pertama resiko bisnis, yang kedua ada resiko operasi, dan yang ketiga ada resiko keuangan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu resiko bisnis. Resiko bisnis adalah resiko pendapatan masa depan perusahaan yang merupakan akibat langsung dari lini bisnis tertentu yang dipilih oleh perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi resiko bisnis. Yang pertama, stabilitas perekonomian domestik. Yang kedua, paparan dan stabilitas ekonomi asing. Yang ketiga, kepekaan terhadap siklus bisnis. Yang keempat, tekanan persaingan dalam industri perusahaan. Lanjut, kita bahas yang kedua, yaitu operating risk atau resiko operasi. Resiko operasi ini adalah resiko yang didorong oleh campuran biaya tetap terhadap variabel yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan bisnis. Resiko operasi meningkat ketika perusahaan mengeluarkan lebih banyak biaya tetap daripada biaya variabel. Dan alat utama untuk mengevaluasi risiko operasi adalah analisis titik impas. Analisis titik impas ini juga biasa sering disebut sebagai analisis break-even, yang akan kita bahas di topik berikutnya sekarang. Nah, analisis break-even kuantitas impas adalah jumlah unit perusahaan yang harus dijual sebelum mulai mendapatkan keuntungan. Adapun elemen penting pada model break-even, ada total cost, lalu ada fixed cost yang terbagi menjadi 3, yaitu insurance, depreciation, administrative salaries, lalu ada juga variable cost yang terbagi menjadi 3, yaitu direct labor, direct materials, dan sales commission. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fixed cost dan variable cost. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah bidang usaha atau perusahaan dalam keadaan konstan atau tetap, atau umumnya senantiasa tidak berubah, walaupun mengalami peningkatan maupun juga penurunan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Lalu variable cost sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan secara berubah-ubah, yang didasarkan pada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Nah, adapun namanya break-even point unit. Break-even point unit ini digunakan untuk mengetahui berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapat BEP. Nah, untuk mencari break-even point unit ini ada rumus FC dibagi dengan P minus VC, di mana FC sendiri adalah fixed cost, P itu price per unit, dan VC itu variable cost per unit. Nah, lalu yang kedua ada juga yang namanya break-even point rupiah. Nah, ini digunakan untuk mengetahui berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan BEP. Nah, adapun rumusnya untuk mencari break-even point rupiah, yaitu FC dibagi dengan 1 minus VC per P. Yaitu VC-nya itu fixed cost, VC-nya total variable cost, dan P-nya itu price. Lalu ada contoh soal sederhananya. Jadi diketahui total biaya tetap atau FC senilai 200 juta. Diketahui juga total biaya variabel atau VC per unit senilai 120.000. Lalu diketahui juga harga jual barang per unit senilai 160.000. Nah, yang pertama kita hitung dulu BEP unitnya. Dengan rumus yang tadi, yang FC per P min VC. Lalu kita masukkan saja yang diketahui ke dalam rumusnya, yaitu FC-nya 200 juta, P-nya 160.000, dan VC-nya 120.000.
dan ketika dihitung akan mendapatkan hasil BEP unitnya 5.000 unit. Lalu yang kedua, menghitung BEP rupiahnya dengan menggunakan rumus yang FC dibagi dengan 1 min VC per P. Dimasukkan lagi yang diketahui ke rumusnya, yaitu FC-nya 200 juta, VC-nya 120.000, dan P-nya 160.000. Lalu ketika dijumlahkan, hasilnya BEP rupiahnya akan mendapatkan 800 juta. Nah, jadi kesimpulannya dari analisa inilah perusahaan dapat memprediksi keuntungan yang dapat diperoleh atau target labanya berdasarkan berapa penjualan minimumnya. Nah, oke, kita masuk kepada topik yang terakhir, yaitu leverage. Nah, leverage ini adalah penggunaan dana utang atau pinjaman yang dipergunakan untuk meningkatkan return atau keuntungan dalam sebuah bisnis atau investasi. Nah, leverage ini dibagi menjadi di sini 3 jenis. Yang pertama ada leverage operasi atau operating leverage, yang kedua ada leverage keuangan atau financial leverage, dan yang ketiga ada leverage kombinasi atau combined leverage. Oke, kita bahas yang pertama, ada operating leverage. Operating leverage mengacu pada biaya tetap perusahaan di dalam arus pendapatan perusahaan. Untuk mengerti perilaku dan pentingnya operating leverage, kita gunakan analisis cost volume profit atau analisis titik impas yang sudah kita bahas tadi. Dan kunci penting dalam analisis ini adalah pengakuan bahwa biaya-biaya yang ditanggung perusahaan, biaya tersebut dikelompokkan dalam biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, lalu manajemen bisa menaksir perubahan laba operasi sebagai akibat perubahan penjualan dengan menggunakan ukuran leverage operasi atau biasa disebut dengan degree of operating leverage atau disingkat DOL. Nah, ada rumusnya juga dengan yang untuk mencari DOL, yaitu perubahan EBIT dibagi dengan perubahan sales, atau bisa juga rumusnya X dikali P min V dibagi dengan X dikali P min V min F, dengan X itu unit yang dihasilkan, P itu harga jual per unit, V itu biaya variabel per unit, dan F-nya biaya tetap per periode, di sini dalam tahun. Nah, lalu ada contoh soalnya juga. Jadi penjualan yang diharapkan oleh PTX adalah 15.000 unit dengan harga jual sebesar Rp200 per unit, biaya variabel 100 per unit, dan biaya tetap Rp1 juta. Yang A, kita disuruh menghitung besarnya DOL bila penjualan 15.000 unit, dan B, apabila terjadi kenaikan atau penurunan penjualan sebesar 20%, bagaimana pengaruhnya terhadap laba usaha atau EBIT. Jadi langsung dijawab. Yang pertama A, dengan memasukkan rumus yang sudah dibahas tadi, 15.000 dikali dengan 200 dikurang 100 dibagi dengan 15.000 dikali 200 min 100 dikurang 1 juta. Dan nanti setelah dihitung hasilnya, DOL-nya akan didapatkan sebesar 3. Lalu B-nya, apabila penjualan naik atau turun sebesar 20%, maka laba usaha akan naik atau turun sebesar, nah ini bisa dicari dengan 20%-nya dikali dengan 3 atau DOL-nya yang sudah kita hitung di poin A tadi, dan hasilnya 60%. Oke, selanjutnya yang kedua ada financial leverage. Financial leverage adalah suatu dana yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak manajer keuangan untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik saham ekuitas. Nah, modal perusahaan ini terdiri dari preferensi, ekuitas, simpanan publik, surat utang, dan sumber dana jangka panjang lainnya. Nah, nantinya pihak manajer keuangan harus berhati-hati saat memilih sekuritas untuk memobilisasi dana tersebut. Gabungan yang tepat antara utang atas ekuitas harus bisa dipertahankan dengan baik dalam meraih untung yang maksimal. Nah, oke, di sini juga ada rumus dari financial leverage untuk mencari DFL atau degree of financial leverage-nya, yaitu perubahan dalam EPS dibagi dengan perubahan di EBIT-nya, atau bisa juga dengan menggunakan rumus
EBIT dibagi EBIT dikurang I. Dan juga bisa menggunakan Q dikali P min V dikurang F dibagi Q dikali P min V dikurang F dikurang I. Nah, di sini keterangannya, Q itu jumlah unit produk, P itu price per unit, V itu biaya variabel per unit, dan F biaya tetap, dan juga I-nya tadi adalah biaya bunga. Oke, langsung ke contoh soalnya. PT KFC mengharapkan EBIT sebesar $10.000 pada tahun berjalan. Ia memiliki obligasi sebesar $20.000 dengan tingkat kupon tahunan 10% dan penerbitan 600 lembar saham preferred dividend tahunan $4. PT KFC juga memiliki 1.000 lembar saham biasa yang beredar dan tarif pajak perusahaannya 40%. Nah, jadi langsung dijawab, bunga tahunan atas penerbitan obligasi adalah sudah diketahui hasilnya $2.000. Nah, ini dicari dengan tingkat kupon tahunannya 10% dikali dengan obligasinya yaitu $20.000. Dividen tahunan pada saham preferred adalah diketahui $2.400. Ini bisa dicari dengan $4 saham dikali dengan 600 saham. Nah, lalu DFL saat EBIT-nya $10.000 bisa dicari dengan menggunakan rumus EBIT dibagi EBIT dikurang I dikurang P per 1 min T. Nah, tinggal dimasukkan saja ke rumus yang sudah diketahuinya, yaitu EBIT-nya $10.000, I-nya $2.000, lalu P-nya 2.400, dan T-nya adalah tarif pajak perusahaan, yaitu 40% dijadikan desimal jadi 0,4. Lalu didapatkan akhirnya hasilnya 2,5. Nah, jadi kesimpulannya, kenaikan pendapatan operasional sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan laba per saham sebesar 2,5%. Nah, lanjut ke yang terakhir, yaitu combined leverage. Combined leverage adalah pinjaman dana yang lebih mengacu pada tingkat keuntungan yang tinggi karena adanya biaya tetap. Dana yang mencakup di dalamnya adalah biaya operasional tetap dan biaya keuangan yang sifatnya stagnan. Seluruh biaya ini akan mampu memberikan manfaat dan resiko leverage dengan jumlah yang lebih pastinya. Biasanya perusahaan yang lebih kompetitif nantinya akan memilih tingkat combined leverage yang lebih tinggi. Dan sedangkan perusahaan yang lebih konservatif akan lebih memilih tingkat leverage yang lebih minim. Nah, di sini ada juga rumus untuk mencari combined leverage, untuk mencari DCL-nya atau degree of combined leverage. Nah, di sini bisa dengan sales dikurang total variable cost dibagi dengan EBIT min I. Lalu juga bisa dengan Q dikali P min V dibagi dengan Q dikali P min V min F min I min PD per 1 min T. Bisa juga dengan menggunakan rumus perubahan dalam EPS dibagi dengan perubahan dalam sales. Dan yang terakhir, bisa kalau diketahui datanya, bisa dengan DOL dikali dengan DFL. Nah, di sini keterangannya, Q itu unit diproduksi dan dijual, P itu price per unit, lalu V itu biaya variabel per unit, F itu biaya tetap, PD itu preferred dividends. Nah, lalu juga ada contoh soalnya. Acer, perubahan produsen kabel komputer, mengharapkan penjualan 20.000 unit pada $5 per unit di tahun mendatang, dan harus memenuhi kewajiban berikut. Biaya variabelnya $2 per unit, biaya tetapnya $10.000, bunganya $20.000, dan dividen saham preferred $12.000. Perusahaan berada dalam kelompok pajak 40% dan memiliki 5.000 lembar saham biasa yang beredar. Nah, jadi kita jawab, mencari DTL saat 20.000 unit dengan menggunakan rumus Q dikali P min V dibagi Q dikali P min V min F min I min PD per 1 min T. Lalu tinggal kita yang diketahui masukkan ke rumus, yaitu Q-nya $20.000, P-nya itu 5, V-nya 2, lalu I-nya itu $20.000, dan T-nya 40% tadi menjadikan desimal jadi 0,4. Lalu hasilnya
DTL saat 20.000 unit itu jadi 6. Nah, jadi kesimpulannya, peningkatan 1% dalam penjualan akan menghasilkan peningkatan 6% dalam laba per saham. Ya, oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan terima kasih sudah menonton.